Assalamualaikum Pak Oni. Waalaikumsalam Bu Leli, gimana kabarnya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Alhamdulillah baik. Iya Pak, saya butuh bantuan Pak Oni. Eh, Gimana ya? Kita bicaranya di ruangan saya saja ya Bu, biar Baik lebih enak Pak, ngobrolnya. ya Pak Oni, apakah mempunyai waktu luang hari ini? Kebetulan sekali hari ini saya sedang free Bu, tidak ada kegiatan, jadi kita bisa ngobrol. Gimana Ibu? Ya, mohon maaf ya Pak sebelumnya. Saya jadi mengganggu waktunya Pak Oni. Oh tidak, tidak Bu, tidak apa-apa. Saya luang kok hari ini, Oke, monggo. Ya, begini Pak Oni. Ya. Saya mau cerita tentang masalah saya. Semoga saja Pak Oni bisa membantu dan memberi solusi untuk saya Pak. Dengan senang hati Bu Leli, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah, Pak, yang saya sedang hadapi sekarang ini, Pak. Oh, Bu Leli sedang ada masalah. Masalahnya apa Bu? Coba Bu Leli ceritakan saja apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin Ya, saya bisa membantu dan membantu memecahkan masalah yang Bu Leli hadapi. begini Pak Oni. Kemarin pengawas melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas. Pengawas merasa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks itu. Terus ini bagaimana Pak masalahnya? Oh, begitu. Eh, Kira-kira coba Bu Leli ceritakan yang lebih mendetail lagi tentang masalahnya Bu Leli. Saya belum begitu paham ini. Ya Pak, saya merasa sedih karena mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah karena pengawas melakukan supervisi saat saya mengajar di kelas. Saya Hmm. tidak menggunakan buku teks, padahal saya menggunakan sumber-sumber belajar yang lain Pak Oni dan tetap sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. Oh, begitu ya. Lah, Bu Leli, tujuan Bu Leli menceritakan masalah ini ke saya kira-kira bagaimana Bu? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat dari Pak Oni supaya Bapak Kepala Sekolah dapat memahami proses pembelajaran saya bersama siswa di kelas, Pak. Eh, Gini ya Bu, nanti semoga saya bisa bisa membantu Bu Leli, Iya, untuk Bu Leli bisa mendapatkan solusi dari masalah yang Bu Leli hadapi, yang tentunya apa namanya ya, solusi tersebut muncul sesuai dengan apa yang Bu Leli inginkan. Gini Bu, lalu Bu Leli berarti mendapat teguran dari pengawas sekolah. iya, iya Pak. Sebenarnya, iya. Pengawas mengkritik tentang mengajar saya di kelas Pak Oni. Hmm, Sehingga saya disuruh apa ya, pembelajarannya itu jangan hanya menggunakan sumber-sumber kayak internet, kayak di YouTube, mintanya itu buku teks. iya iya iya. Lah menurut Bu Leli sendiri proses mengajar yang bagaimana eh, yang Bu Leli anggap bisa mengelola kelas dengan baik? Kalau boleh saya tahu Bu. Kalau saya ingin sih pengennya mengajarnya itu pengennya buku teks saja, nggak usah pakainya pakai video YouTube yang menggunakan seperti itu, Pak, nggak usah pakai Iya. buku teks. Berarti memanfaatkan platform Iya, yang ada di internet dan sebagainya ya Bu. iya Pak. Lah terus tanggapan Bu Leli dari respon pengawas tersebut gimana Bu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada pengawas sekolah kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber seperti menonton video, menggunakan PPT, YouTube, dan lain sebagainya. Bisa dari buku referensi perpustakaan yang sering mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu ke pengawas sekolah, Pak, pengawas sekolah itu merasa tersinggung, Tony. Oh jadi masalahnya Bu Leli begitu. Kalau begitu saya kalau Bu Leli, saya mau tanya dulu nih. Selama Ya, ini apa yang boleh lakukan di dalam proses belajar mengajar? ya seperti saya yang tadi ceritakan, loh, Kak Oni.
Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video, Iya, pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Seperti oke itu, oke. Pak Oni. Terus alasannya Bu Leli tidak menggunakan buku teks, padahal mengajar menggunakan buku teks lebih bagus Bu Leli. Tidak semua siswa itu bisa memahami Ya. pelajaran dari berbagai sumber seperti menonton video ataupun menggunakan media yang ada di internet. Hmm, iya, betul juga ya Pak Oni. Sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi Pak Oni, antusias dan mengacu pada kurikulum Pak Oni. Iya, sebenarnya yang Bu Leli lakukan sudah bagus. Lah, dari apa yang Bu Leli lakukan dengan sumber-sumber belajar tersebut, Iya, eh tentunya kan karakter siswa berbeda-beda, Bu. Nah, iya betul. selama ini, selama Bu Leli menggunakan sumber belajar itu, Hmm. hasilnya bagus atau masih kurang maksimal, Bu? Sebetulnya sih kena hasilnya itu kurang maksimal Pak Oni. Mungkin kurang ada buku teksnya kali ya Pak Oni. Nah, itulah Bu Leli punya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan pengawas sekolah itu kemarin adalah seperti itu Bu Leli, supaya Bu Leli Iya, saat mengajar menggunakan sumber belajar buku teks juga, tidak hanya video, YouTube, atau media lainnya. ada. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak Oni. Seharusnya saya menggunakan buku teks juga ya Pak Oni. Nah, kalau begitu, jadi menurut Bu Leli, apa yang menjadi hambatan dalam eh, menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah? Begini Pak Oni, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks pelajaran, sementara saya menggunakan sumber-sumber belajar lain. Kan kita di sekolah masih tetap menggunakan kurikulum yang ditetapkan. Oh, begitu ya, Bu. Eh, Bagaimana pendapat Bu Leli dalam hal ini? Tetap menggunakan sumber belajar yang Bu Leli sebutkan tadi atau menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan pengawas sekolah? Saya lebih suka menggunakan sumber-sumber lainnya, tetapi saya juga ingin mengikuti saran dari pengawas sekolah agar materi yang disampaikan sesuai dengan aturan buku teks dan kurikulum sekolah, Tony. Gini Bu, jadi Bu Leli juga setelah setelah ini berbincang atau berbicara apa namanya ya, ngobrol dengan saya, berarti Bu Leli juga memahami ya Iya, pentingnya buku teks juga, kemudian ingin mengikuti saran pengawas juga, begitu Bu Leli. iya, Nah, setelah Bu Leli bercerita ke saya ini, sekarang iya. bagaimana perasaannya? Perasaan saya terus terang kayak Tony. Beberapa hari saya merasa kurang nyaman dan saya merasa resah dengan masalah ini, Tony. Akibat pekerjaan lainnya jadi terbengkalai, Tony. Hmm, Lalu yang membuat Bu Leli tidak nyaman selama ini apa? Yang membuat saya tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak kepala sekolah dan saya takut nanti jadi masalah di kemudian hari, Tony. Bagaimana solusinya, Tony? Ini Bu, jika saya dapat menyimpulkan apa yang terjadi pada Bu Ya, Leli merasa ah Bu Leli membuat merasa tidak nyaman dan resah adalah supervisi. Yang membuat Bu Leli merasa resah dan tidak nyaman adalah supervisi. ya, Oleh karena itu, Bu Leli tidak karena Bu Leli tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas sekolah memperingatkan Bu Leli memberikan argumen sehingga itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Begitu Bu Leli. iya, Pak Oni. Kira-kira menurut Pak Oni, saya dipanggil dan ditegur Bapak kepala sekolah atau tidak ya, Pak?
Kalau menurut saya sih untuk masalah ini, Bu Leli bisa merefleksikan diri dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pastikan Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Bu Leli dalam mengajar di kelas. Oh gitu, Pak Oni. Terima kasih, Pak Oni. Nah, dari apa yang Bu Leli sampaikan, Ya, kira-kira rencana Bu Leli ke depannya bagaimana? saya rencana ke depannya saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin Bapak Kepala Sekolah akan memberikan solusi, Pak. Selain kepala sekolah menemui kepala sekolah, yang akan dilakukan Bu Leli, yang lainnya apa Bu? Saya juga akan menemui pengawas sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Seperti itu, Pak Oni. Lalu bagaimana proses belajar mengajar Bu Leli selanjutnya dari yang tadi pengalaman tadi? Saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama walaupun nanti sumber-sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak Oni. Uh, saya kira langkah yang Bu Leli ambil sangat tepat. Saya setuju dengan idenya Bu Leli itu karena tadi Hmm, apa namanya ya? Kira-kira karakter siswa kan berbeda-beda nih Bu Leli ya. iya, betul Pak. Uh, saya setuju itu berarti dengan idenya Bu Leli. Iya, terima kasih Pak Oni. Syukurlah sekarang saya merasa lega Pak Oni karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, jadi khawatir takutnya salah langkah Pak Oni. Nah, syukurlah Bu Leli sudah merasa lega. Lalu dari apa yang tadi Bu Leli sudah rencanakan, Ya, komitmen apa yang akan Bu Leli lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian menggunakan buku teks sebagai sumber utamanya, Pak. Lalu dukungan apa lagi Bu yang Bu Leli butuhkan untuk Mungkin melakukan komitmen itu? dukungan, Pak. Mungkin Iya. dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, teman, guru sejawat, sehingga saya bisa berkolaborasi dan saling mengingatkan, Pak. Nah, itu ide yang bagus sekali Bu Leli. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Leli dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman tanpa ada beban masalah lagi. Ya, Pak Oni, terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Oni. Sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega, Pak Oni. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Pak Oni. Amin, amin. Sama-sama Bu Leli. Pak Oni, saya pamit ke kelas dulu ya, karena ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas PR. Oh iya Bu Leli, silahkan. Assalamualaikum, Pak Oni. Waalaikumsalam.